Tuhan, Kristus telah bangkit. Itulah sukacita kita di pesta Paskah ini, saudaraku, di hari Minggu ini, pesta Paskah pertama. Baiklah, di dalam sukacita kita disapa oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, berita sukacita untuk kita di pesta Paskah pertama ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Itulah sukacita kita di pesta Paskah ini, saudaraku, bagaimana kubur itu telah kosong untuk membuktikan bahwa Yesus itu telah bangkit. Meskipun Maria Magdalena pada awalnya ketika datang ke kubur itu pagi-pagi sekali, pagi-pagi benar, dia tidak melihat ada Yesus di sana. Tapi dia justru dengan rasa takutnya mengatakan bahwa Tuhan itu telah diambil orang dari kuburnya. Itu diberitahukan kepada murid-muridnya. Dan sesegera itu juga murid-muridnya pergi ke kubur. Yang lain berlari lebih cepat dari Simon Petrus. Simon Petrus dia tidak begitu cepat berlari. Karena apa? Mungkin saja dia merenung di tengah jalan. Mengapalah saya menyangkal Yesus? Mengapalah saya lakukan itu? Mengapalah ini? Bisa saja seperti itu. Tetapi disinilah kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan untuk kebangkitan Yesus Kristus itu. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Itulah sukacita kita. Itulah kemenangan kita. Dan di sini sangat luar biasanya bagaimana para murid-murid itu, dan juga termasuk Simon Petrus yang sudah menyangkal dia masuk ke kubur itu. Dilihatnya tidak ada lagi Yesus di situ. Yang ada hanyalah kain kapan dan juga kain yang ada di kepala Yesus pada waktu itu terletak dengan baik dan bahkan dilipat. Inilah saudara-saudaraku bahwa Yesus itu benar-benar bangkit sebagaimana yang sudah diberitakan oleh para nabi perjanjian lama, dan juga yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya kepada murid-muridnya. Duka cita digantikan dengan kemenangan. Kemenangan saudara, kemenangan saya, kemenangan kita semua. Oleh karena itu namanya juga orang-orang yang menang pasti bersuka cita, ya. Kalau ada seorang atlet dalam perlombaan dia menang, dia bersuka cita. Kemudian misalnya kalau timnas kita menang, ya, kita bersuka cita semua. Kalau ada anak-anak kami lolos ujian, dia menang, dia bersuka cita. Dia diterima menjadi pegawai atau diterima bekerja dalam perjuangannya, dia menang, dia bersuka cita. Demikian juga lah kita. Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan dosa. Kita adalah menang. Namanya juga menang, pasti akan bersuka cita. Sama seperti bunga ini, ya kan, mekar. Demikian juga lah hati kita. Iman kita mekar terus. Jangan ada yang cemberut. Jangan ada yang bersungut-sungut. Karena apa? Saudara menang, saya menang. Kita semua menang. Kita adalah orang-orang pemenang di dalam Yesus Kristus. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Selamat Paskah untuk kita semua, saudaraku.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberitakan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Maut telah kalah, dosa telah kalah, Yesus telah bangkit, maka kami juga pada waktunya nanti akan bangkit. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Karena kebangkitan-Mu, karena Paskah itu, iman kami tidak sia-sia, tetapi iman kami bertumbuh. Itulah pengharapan kami. Tuhan, berilah sukacita berlimpah kepada kami, kepada seluruh umat-Mu di seluruh dunia ini, supaya mereka bersukacita, merayakan Paskah pada hari ini, bergembira karena kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dan kiranya Engkau menyertai kami selalu. Jemaat-Mu yang sakit sekalipun, yang tidak bisa datang ke gereja karena kondisi fisiknya, mereka juga memperoleh kemenangan itu. Fisiknya boleh sakit, tetapi hatinya, pikirannya, jiwanya, batinnya sudah Tuhan menangkan. Demikian juga yang susah, yang kesulitan, yang berduka sekalipun, sudah Tuhan menangkan. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian firman Tuhan di Pesta Paskah pertama ini, saudaraku. Marilah selalu tetap bersukacita dan selalu tetap berharap bahwa kemenangan yang diberikan Tuhan Yesus itu inilah menjadi sumber sukacita bagi kita. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Besok masih ada pesta kedua loh. Jangan lupa datang ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.